Baik, perkenalkan, nama saya Angelina Suranina Bud, mahasiswa kelas A semester 4 jurusan Sosiologi. Pada kesempatan ini saya akan mengemukakan pendapat saya mengenai politik kebijakan berkaitan dengan lambatnya pencairan dana bantuan sosial COVID-19. Dalam suatu negara, politik tentu saja berkaitan erat dengan kekuasaan. Untuk mewujudkan suatu negara yang baik, maka diperlukan kekuasaan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang memegang kekuasaan dapat mengedepankan kepentingan bersama atau kebaikan bersama. Kekuasaan seperti itu sangat diperlukan untuk mewujudkan sistem-sistem sosial yang ada di suatu negara atau sistem politik yang dibangun sesuai dengan kehendak atau keinginan yang ingin dicapai. Sehingga elemen-elemen yang ada dalam suatu negara juga dapat berguna dalam menyejahterakan kehidupan masyarakat dan berdampak pula pada kesejahteraan kehidupan negaranya. Dengan kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin juga, ia dapat merumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat digunakan untuk menyejahterakan masyarakat dan menyejahterakan negaranya juga. Keberadaan masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam berjalannya suatu negara. Masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam eksistensi suatu negara. Tanpa adanya masyarakat, pemimpin tidak akan dibutuhkan, dan juga tanpa adanya masyarakat, kebijakan-kebijakan yang dirumuskan tidak dapat diimplikasikan. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan politik harus difokuskan untuk mensejahterakan kehidupan negara dan kehidupan masyarakat. Dalam penyelenggaraan suatu negara, politik sangat memegang peranan yang penting. Politik digunakan sebagai sarana untuk dapat berjalannya lembaga-lembaga masyarakat yang ada dalam suatu negara. Lembaga-lembaga masyarakat yang ada dalam suatu negara sangat berkaitan erat dengan politik. Contohnya saja lembaga ekonomi. Hal ini dapat kita lihat dari perdagangan antara satu negara dengan negara lain. Dalam proses perdagangan itu tentu saja ada kepentingan politiknya, sehingga perdagangan yang dilakukan oleh kedua negara ataupun lebih dapat berjalan dengan baik. Seorang pemimpin dalam mengambil kebijakan harus bertolak ukur dari keadaan masyarakat. Berbicara tentang kebijakan publik pasti sangat berkaitan erat juga dengan proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu negara untuk menetapkan kebijakan-kebijakan umum yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara. Kebijakan publik dapat bersifat positif dan negatif, tergantung dari dampak yang dirasakan. Jadi, jika disimpulkan, politik kebijakan merupakan suatu seni, ilmu, atau tindakan yang dilakukan untuk memperoleh kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional dengan rangkaian asas dan konsep yang jadi pedoman dan dasar dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak untuk mencapai cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Politik kebijakan selalu merujuk pada konsep negara kesejahteraan.
Konsep negara kesejahteraan memiliki pengertian yang berbeda-beda dari setiap negara. Konsep negara kesejahteraan merupakan suatu imajinasi yang dibangun oleh rezim pemerintahan yang dipercayai sebagai suatu sarana untuk mencapai pembangunan. Faktor politik merupakan salah satu penentu tercapainya negara kesejahteraan. Dalam hal ini, secara umum pengertian negara kesejahteraan adalah suatu negara yang sangat baik dalam pemenuhan kebutuhan hidup dari masyarakatnya. Dalam hal ini, lembaga-lembaga dalam masyarakat menjalankan fungsinya dengan baik. Negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial, yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemimpin dalam suatu negara untuk memenuhi kesejahteraan warga negaranya, terutama melalui perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pengamanan sosial. Dalam implementasinya, negara Indonesia bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat Indonesia sesuai yang telah diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengamanatkan kesejahteraan sosial sebagai prioritas tertinggi dalam negara Indonesia dan merupakan prioritas tertinggi dari kebijakan publik di negeri ini. Dalam memenuhi kesejahteraan sosial dalam masyarakat, pemerintah melakukan upaya-upaya seperti memberikan bantuan atau jaminan sosial kepada masyarakat untuk dapat mengurangi atau memperkecil kesenjangan sosial lewat Kementerian Sosial. Di tengah wabah COVID-19 ini, pemerintah berupaya untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat kecil dan masyarakat miskin di tengah pandemi COVID-19 ini. Menurut data yang dilansir kompas.com, anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk bantuan sosial ini sebesar 16,2 triliun bagi masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat kecil yang belum mendapatkan bantuan sosial lainnya seperti bantuan keluarga harapan dan bantuan kartu sembako. Bantuan tersebut dikoordinasi oleh para menteri, yaitu Menteri Sosial, Menteri Desa, dan Menteri Dalam Negeri. Yang menjadi permasalahan di sini adalah aturan yang dikeluarkan oleh para menteri tersebut bertolak belakang atau memiliki perbedaan. Dilansir dari Tempo.co, 26 April 2020, Bupati Boltim, Sehan Salim Lajar, mengkritik aturan-aturan yang dikeluarkan Menteri Penanggungjawab Bantuan Sosial yang dianggap tidak sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat sekarang. Aturan-aturan yang dikeluarkan para menteri dinilai membingungkan kepala daerah, yang mana dimulai dari aturan dari Menteri Desa yang menegaskan bahwa dana desa tidak bisa dipakai untuk membeli sembako, tapi hanya bisa dipakai untuk program padat karya. Tak lama kemudian, Menteri Dalam Negeri memerintahkan kepala daerah untuk memerintahkan kepala desa untuk merevisi dan desa dan digunakan untuk penanggulangan wabah COVID-19. Dalam hal ini tentu saja membingungkan kepala daerah karena aturan yang dikeluarkan oleh para menteri saling bertolak belakang dan tidak sinkron. Selain itu, tak lama kemudian muncul juga aturan dari Menteri Sosial
yang tidak memperbolehkan masyarakat yang telah menerima BLT menerima juga bantuan sembako dari pemerintahan daerah. Tentu saja hal ini lebih membingungkan pemerintahan daerah karena pemerintahan daerah menganggap hal itu akan menyulitkan para penerima BLT karena BLT yang diterima 3 bulan sekali itu prosesnya juga berbelit-belit, sehingga bisa saja masyarakat yang menerima BLT dapat mengalami kekurangan pangan di tengah wabah COVID-19 ini. Permasalahan tersebut sangat berkaitan erat atau sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat karena dengan permasalahan tersebut pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat juga mengalami keterlambatan. Masyarakat dibuat bingung bagaimana cara mereka untuk memenuhi kebutuhan dalam bayang-bayang wabah virus COVID-19 ini. Hal ini merupakan akibat dari kebijakan pemerintahan pusat yang mana pemerintahan daerah dalam mengambil keputusan harus berfokus pada pemerintahan pusat. Misalnya, pemerintahan daerah dalam mengambil keputusan untuk menangani bantuan atau wabah virus COVID-19 ini harus berpatokan pada instruksi atau koordinasi dari pemerintahan pusat. Pemerintahan daerah harus menunggu instruksi dari pemerintahan pusat. Hal ini menciptakan munculnya isu-isu politik atau adanya dinamika politik antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam hal ini. Dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, ada isu-isu politik di dalamnya. Di balik kebingungan kepala daerah, ada masyarakat yang menderita karena masyarakat diinstruksikan untuk menunggu tanpa kejelasan yang pasti. Di sini terlihat adanya ketidakadilan di pihak masyarakat. Mengapa saya katakan demikian? Masyarakat telah mengikuti kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, walaupun kebijakan-kebijakan tersebut bertentangan dengan aktivitas-aktivitas mereka yang normal. Maksud saya di sini, masyarakat kecil khususnya memiliki mata pencaharian yang kebanyakan di luar rumah. Dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan pusat yang menganjurkan masyarakat melakukan social distancing, maka masyarakat kecil atau masyarakat miskin tidak bisa melakukan pekerjaan mereka secara normal atau seperti biasa akibat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini tidak adanya keadilan bagi masyarakat. Mungkin saja dengan hal ini masyarakat juga akan berinisiatif untuk tidak mengikuti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mereka menganggap bahwa ketidakpedulian dari pemerintah terhadap keadaan mereka merupakan alasan yang tepat untuk masyarakat tidak mengikuti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam keadaan wabah COVID-19 ini. Seharusnya pemerintah pusat tidak menaruh kecurigaan politis kepada pemerintahan daerah yang mengambil inisiatif lebih awal. Pemerintahan daerah juga harus melakukan koordinasi yang baik dengan pemerintahan pusat sehingga kerjasama yang dilakukan sinergis dan hal tersebut dapat digunakan untuk menangkal penyebaran wabah COVID-19 ini. Diharapkan juga dengan adanya permasalahan ini tidak akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, tetapi masyarakat dan pemerintah
bekerja sama untuk melawan wabah COVID-19 ini. Semoga dengan masalah ini dapat dijadikan bahan koreksi dalam pengambilan keputusan ke depannya, sehingga dalam pengambilan keputusan dan merumuskan kebijakan-kebijakan, pemerintahan pusat harus melihat realitas dalam kehidupan masyarakat, sehingga kebijakan yang mereka ambil sesuai dengan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dapat juga terciptanya kesejahteraan kehidupan masyarakat yang berkaitan erat juga dengan kesejahteraan suatu negara atau kesejahteraan negara tersebut. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.